Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu. Maqalah yang kedua. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun la tudraku bi salatin. Al-ghina bil muna wa syababu bil khadab wa sihhatu bil audiyah. Tiga perkara yang tidak akan tercapai dengan hanya tiga cara, yaitu kekayaan tidak akan tercapai hanya dengan lamunan, keremajaan tidak akan tercapai hanya dengan menyemir rambut, dan kesehatan tidak akan tercapai hanya dengan minum obat-obatan. Harta kekayaan itu tidak akan dapat diperoleh hanya dengan berpangku tangan seraya berandai-andai, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keremajaan itu tidak akan dapat diperoleh hanya dengan merubah penampilan seperti menyemir rambut. Begitu juga dengan kesehatan, tidak akan dapat diperoleh hanya dengan mengkonsumsi obat-obatan, tapi melainkan dengan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu. Maqalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Man taraka dunya ahabbahullahu wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikat wa man hasama tam'a anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang meninggalkan urusan duniawinya, maka ia akan dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang menjauhi perbuatan dosa, maka ia akan disenangi oleh malaikat. Dan barang siapa menjauhkan sifat tamak dari dalam dirinya, ia pasti akan dicintai oleh manusia pada umumnya, kaum muslimin. Meninggalkan dunia maksudnya di sini adalah tidak senang terhadap glamornya kehidupan dunia dengan cara memperbanyak puasa dan tidak pernah ingin dipuji orang lain dalam setiap perbuatannya. Orang yang sudah mampu berbuat seperti ini pasti akan dicintai oleh Allah, karena tidak adanya lagi sifat riya dan takabur. Adapun orang yang mau menjauhi segala perbuatan dosa dan segala yang dapat menjerumuskan ke dalamnya, niscaya akan dicintai oleh malaikat. Karena malaikat sudah tidak disibukkan lagi untuk mencatat kejelekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu. Maqalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Inna min naimi dunya yakfikal islamu ni'matan.
Wa inna minas sugli yakfika ta'atu suglan. Wa inna minal ibroti yakfikal mautu ibrotan. Sesungguhnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu sudah cukup dengan kenikmatan Islam. Dan sesungguhnya dari kesibukan-kesibukan dunia, maka cukuplah bagimu sibuk dalam berbuat ketaatan. Dan sesungguhnya sebagian dari contoh-contoh dalam kehidupan di dunia, maka cukuplah kematian sebagai contoh atau suri tauladan bagimu. Sesungguhnya kenikmatan yang paling besar yang telah Allah berikan kepada para hambanya adalah pada waktu Allah menjadikan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari kegelapan menuju nur ilahi, yakni agama Islam. Adapun kesibukan seorang hamba yang paling besar adalah berbuat ketaatan kepada Allah. Dan kematian itu merupakan sebuah peringatan yang cukup untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Di samping itu, kematian juga merupakan nasihat yang paling besar bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu. Maqalah yang keenam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami mustadrajin binikmati. Kami mustadrajin binikmati alaihi wa kami maftunin bisanai alaihi wa kami magrurin bisitri alaihi. Tak terhitung orang yang hanyut terbuai dengan kenikmatan. Tak terhitung orang yang termakan fitnah oleh sanjungan. Tak terhitung orang yang termakan fitnah oleh sanjungan. Dan tak terhitung pula orang yang tertipu dengan selubung keaiban. Banyak orang menjadi lupa diri karena mendapatkan nikmat yang melimpah. Dan tak jarang karena banyaknya mendapat sanjungan. Lalu orang masuk ke dalam jaringan fitnah dan bencana. Begitu juga banyak orang yang terpedaya dan menjadi lupa akhirat karena aibnya selalu terselubung, tidak diketahui orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu. Maqalah yang ketujuh. An Daud Nabi alaihi salam. Qala uhiya fi Zabur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam telah diwahyukan di dalam kitab Jabur. Haqqu alal akil alla yastagila illa bisalatin. Tazawudin lima'adin wa mu'anin wa mu'natin lima'ashin wa talabi ladzati bihalalin. Hak bagi orang yang berakal itu adalah jangan terlalu disibukkan kecuali terhadap 3 perkara, yaitu mengumpulkan bekal untuk akhirat, berusaha atau bekerja untuk biaya hidup di dunia, dan mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti adalah dengan cara beramal soleh. Karena
Biaya hidup di dunia harus dapat mencukupi kebutuhan sarana ibadah dan kemaslahatan. Adapun dalam berusaha, maka harus mencari yang halal dan dengan cara yang halal pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu. Maqalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhr annahu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhr dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berkata bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Salasu munjiyatun wa salasu muhlikatun wa salasu darrajatun wa salasu kaffaratun. Ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati wal qasdu fil fakri wal ghina wal adlu fir ridha wal ghadab. Wa ammal muhlikatu fasuhun syadidun wa hawa mutabaun wa ijabul mar'i bi nafsi. Wa ammad darajatu fa ibsa'us salam wa it'amut ta'am wa salatu bil lail wa nasu niyam. Wa ammal kafaratu fa isbaghul wudu'i fis sabarati wa naqlul aqdami ilal jama'ah wa intidhari salati ba'da salat. 3 perkara dapat menyebabkan selamat. 3 perkara dapat menyebabkan rusak. 3 perkara dapat mengangkat derajat, dan 3 perkara sebagai penebus dosa. Adapun 3 perkara yang menentukan keselamatan seseorang itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, dan penuh kesederhanaan, baik ketika dalam keadaan fakir maupun berkecukupan, dan bersikap adil baik pada waktu senang maupun ketika sedang marah. Dan 3 perkara yang dapat menyebabkan rusak itu adalah bakhil yang berlebihan, memperturutkan hawa nafsu, dan membanggakan diri sendiri. Adapun 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang itu adalah membiasakan salam, memberi makan orang yang butuh makan, dan mengerjakan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Dan adapun 3 perkara sebagai penebus dosa itu adalah menyempurnakan wudhu ketika cuaca sangat dingin, dan berangkat mengerjakan sholat berjamaah, dan tetap duduk menanti sholat berikutnya setelah selesai mengerjakan sholat. Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, takut kepadanya, baik ketika dalam keadaan sepi maupun ketika berada di tempat ramai. Dan ketakwaan ketika dalam keadaan ketakwaan ketika dalam keadaan sendirian itu lebih utama derajatnya dibanding ketika sedang berada di tempat ramai. Kedua, hidup dengan penuh kesederhanaan dan ridho dengan keadaan yang ada, meskipun pada dasarnya ia adalah orang yang mampu. Ketiga, berbuat adil kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun ia berada.
baik ketika sedang marah atau tidak. Dan 3 perkara yang dapat menyebabkan kehancuran itu adalah: pertama, bakhil yang berlebihan, yakni tidak mau menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Bakhil yang dimaksud di sini adalah sifat bakhil yang diikuti dengan perbuatan. Akan tetapi, jika bakhil itu tidak dituruti, maka kehancuran pun tidak akan terjadi. Karena bakhil itu hanyalah salah satu sifat yang berada di dalam diri setiap manusia. Kedua, menuruti keinginan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, menganggap dirinya paling utama daripada orang lain. Adapun 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang adalah: pertama, menyampaikan salam kepada setiap orang muslim yang ditemuinya, baik yang dikenalnya maupun tidak. Kedua, memberikan makan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan ketiga, membiasakan sholat malam di mana orang lain sedang enak-enaknya tidur. Kemudian 3 perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil adalah: pertama, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sangat dingin. Kedua, berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Dan ketiga, tetap duduk tafakur di masjid untuk menantikan sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala Jibrilu alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun wa amal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah orang yang kamu kehendaki, karena sesungguhnya engkau pun akan berpisah dengannya. Dan kerjakanlah apa-apa yang kamu inginkan, karena sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan imbalannya. Setiap kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Dan setiap kematian akan menimbulkan perpisahan di antara orang-orang yang dicintai. Dan semua perbuatan manusia itu pasti akan mendapat imbalan dari Allah. Apabila perbuatannya itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebaliknya, jika perbuatannya itu jelek, maka akan dibalas dengan kejelekan pula, yakni dengan azab yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatatu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilla arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-mutawadhi'u fil makarihi wal mashi ilal masjid fi dhulmi wa mut'imul ja'i. Tiga golongan berada dalam naungan Allah di bawah arasnya. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungannya, yaitu orang yang tetap berwudu meskipun dalam keadaan dingin, orang yang tetap pergi ke masjid meskipun dalam keadaan gelap, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Adapun yang dimaksud
dengan hari tiada lagi naungan kecuali naungan Allah adalah yaitu pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarah. Maqalah yang ke-11. Qila li Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya begini, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan qala bi thalathati asya akhtartu amrallahi ala amri ghairihi wa ma tamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaitu wa ma ta'adzaitu illa ma'ad-dhaifi. Apakah gerangan yang menyebabkan engkau dijadikan kekasih Allah? Beliau menjawab, yang menyebabkan demikian ada 3 perkara, yaitu akhtartu amrallahi ala amri ghairi. Saya lebih mengutamakan kepentingan Allah daripada yang lainnya. Wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah khawatir terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah bagiku. Wa ma ta'asyaitu wa ma ta'adzaitu illa ma'ad-dhaifi. Dan saya tidak pernah makan malam atau siang kecuali ketika bersama tamu. Diterangkan pula bahwa Nabi Ibrahim sering mengadakan perjalanan sejauh 1 atau 2 mil yang tujuannya hanya untuk mencari orang yang diajak makan bersama di rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarah. Maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian hukama. Salah satu asya itu farijul gusos, dzikrullahi ta'ala wa liqaul awliya'i wa kalamul hukama. 3 perkara yang dapat menghilangkan kegundahan atau pikiran stres, yaitu zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi, dan memperhatikan perkataan hukama. Silaturahmi di sini silaturahmi kepada para wali Allah. Berzikir kepada Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan membaca tahlil, hauqalah, atau dengan bermunajat kepadanya. Bermunajat kepada Allah dapat dilakukan misalnya dengan cara membaca doa seperti ini. Ya mugithu kulli malhufin nadahu wa ya mujibu kulli mutarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qaiman bil kifayati liman atharoh ala dunyahu as'alukal wusul ila ma la asilu ilaihi bima'unatika wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa bikuwatika wa as'aluka khairatan fiha afiatun wa afiatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun yang dimaksud dengan para wali Allah adalah para ulama dan aulia solihin. Dan yang dimaksud dengan perkataan hukama adalah nasihat mereka yang berisi petunjuk untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyarah. Maqalah yang ke-13. Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Sebagaimana
yang dikatakan oleh salah seorang ulama besar dari golongan tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Barang siapa yang tidak memiliki tata krama, berarti ia tidak berilmu. Dan barang siapa yang tidak punya kesabaran, berarti ia tidak beragama. Serta barang siapa yang tidak memiliki sifat waro dalam dirinya, maka tidak ada tempat baginya di sisi Tuhan. Tata krama di sini adalah menyangkut tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tata krama terhadap sesama manusia. Karena orang yang tidak mempunyai tata krama itu menunjukkan kedangkalan ilmunya. Artinya ilmunya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Sedangkan kesabaran dalam hal ini adalah ketabahan dalam menghadapi segala bentuk kekerasan dan kezaliman yang datangnya dari sesama manusia. Di samping itu adalah ketabahan dalam melawan segala bentuk kemaksiatan dan dalam menjalankan perintah agama. Adapun waro adalah meninggalkan segala perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang subhat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asara. Maqalah yang ke-17. Kila, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah pernyataan. As'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mempunyai hati yang alim, badan yang sabar, dan merasa puas terhadap apa yang ada di tangannya. Yang dimaksud hati alim adalah menyadari bahwa Allah itu selalu bersamanya dimanapun ia berada. Badan yang sabar adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menghadapi segala cobaan. Adapun puas dengan apa yang ada pada dirinya, maksudnya adalah sikap puas ketika tidak ada lagi harapan melainkan yang ada di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyarah. Maqalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakho radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakho radhiyallahu anhu. Innama halaka man halaka qablahum bi thalathi khisalin. Bi fudulil kalami wa fudulit ta'ami wa fudulil manami. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu itu celaka hanya karena disebabkan 3 perkara, yaitu bicara yang berlebihan, makan yang berlebihan, dan terlalu banyak tidur. Bicara dianggap berlebihan jika terlalu banyak membicarakan masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya, baik masalah agama maupun dunia. Adapun berlebihan dalam masalah makan, yakni banyak makan yang menyebabkan malas beribadah kepada Allah. Dan terlalu banyak tidur maksudnya adalah menghabiskan hari-harinya hanya untuk tidur tanpa beribadah sama sekali kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asarah. Maqalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Sebagaimana yang diterangkan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berikut ini. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukuhu wa bana qabrahu qabla ayadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayalqahu. Sungguh beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, dan sungguh beruntung orang yang menyediakan kuburan sebelum ia memasukinya, dan sungguh beruntung orang yang mendapatkan ridha Tuhannya sebelum ia menemuinya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi adalah salah seorang penasehat yang terpercaya dan tidak diragukan lagi tentang kemakrifatannya. Beliau tinggal di Balkhi selama 1 tahun, kemudian pindah ke Naisabur dan wafat di sana pada tahun 258 Hijriah. Beliau pernah menyatakan bahwa kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan dunia atau harta sebelum dunia meninggalkannya adalah membelanjakan harta yang dimilikinya untuk kebaikan sebelum ia meninggal dunia atau sebelum dunia habis dari dirinya, misalnya karena dirampok atau yang lainnya. Adapun menyediakan kuburan sebelum memasukinya adalah dengan cara beramal dengan amalan-amalan yang dapat membahagiakan di dalam kubur. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wal isruna. Maqalah yang ke-21. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nasi wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau orang yang paling baik dalam pandangan Allah, dan jadilah engkau orang yang paling hina dalam pandanganmu sendiri, dan jadilah engkau orang yang sewajarnya dalam pandangan orang lain. Hal ini sesuai pada apa yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ajij. Kata beliau, apabila kamu bertemu dengan orang yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya daripada kamu, maka ucapkanlah, bisa jadi ia lebih mulia dalam pandangan Allah. Bisa jadi ia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada diriku dan lebih tinggi derajatnya. Dan apabila orang itu lebih muda, maka ucapkanlah, anak ini belum pernah berbuat durhaka kepada Allah, sedangkan aku sudah. Tentu saja ia lebih mulia daripada diriku. Dan apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, maka ucapkanlah, orang ini telah sekian lama mengabdikan dirinya kepada Allah, bahkan sejak diriku belum lahir. Apabila bertemu dengan orang yang lebih alim, maka ucapkanlah, orang ini telah dianugerahi ilmu oleh Allah yang belum pernah aku ketahui, dan telah mendapatkan apa yang belum pernah aku dapatkan. Ia juga telah mengetahui sesuatu yang belum pernah aku ketahui, dan juga telah beramal dengan ilmunya itu. Tetapi jika bertemu dengan orang yang lebih bodoh, maka ucapkanlah, orang ini berbuat durhaka kepada Allah karena belum mengetahuinya, sedangkan aku berbuat demikian
justru telah mengetahuinya. Aku juga tidak tahu bagaimana akhir hayatku nanti. Begitu juga dengan akhir hayatnya. Dan apabila bertemu dengan orang yang kafir, maka berkatalah, saya tidak tahu pasti, karena bisa jadi ia masuk Islam dan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pula sebaliknya, bisa jadi aku yang berubah menjadi kafir dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata wal isruna. Maqalah yang ke-22. Qila wa hiya Allahu ta'ala ila Uzairin Nabi alaihi salam. Diterangkan dalam sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Uzair alaihi salam, Ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigorihi wanzur ila man aznabta lahu, wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigorihi wanzur ila man razaqaka, wa idza asabaka baliyatan fala taskuni ila khalqi kama la askuka ila malaikati idza saidat ilayya masawi. Wahai Uzair, jika kamu melakukan dosa kecil, maka kamu jangan melihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kamu telah berbuat dosa. Jika kamu mendapatkannya sedikit, maka kamu jangan melihat sedikitnya, tapi lihatlah siapakah yang telah memberikan itu semua kepadamu. Dan jika kamu mendapatkan suatu musibah, maka janganlah kamu mengadukan kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak mengadukan kepada malaikatku jika kejelekanmu disampaikan kepada aku. Imam Ibnu Uyainah pernah mengatakan, orang yang mengadukan permasalahannya kepada sesama manusia, tetapi hatinya tetap sabar dan rela terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah baginya, maka ia tidak termasuk orang yang berkeluh kesah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril pada waktu beliau sedang sakit. Kata Jibril, apakah yang kamu rasakan terhadap itu? Apakah yang kamu rasakan terhadap dirimu? Beliau menjawab, Qala ajduni ya Jibril magmuman wajduni makruyan. Wahai Jibril, saya merasa gelisah dan sedih. Begitu kata beliau kepada Nabi Jibril, kepada malaikat Jibril.